apa tanggapan Bapak terkait dengan ditetapkannya Pak Latif ini sebagai tersangka? Bagaimana? Baik, makasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Eh, Seperti apa yang ditanyakan oleh rekan media tadi, bahwa apa tanggapan kami terkait dengan penetapan klien kami Abdul Latif Marasabit sebagai tersangka di dalam dugaan pelaporan dari Modern Land dengan dugaan 372 378. Sangkaan kami bahwa pasal ini pasal yang perkara ini perkara yang sangat dipaksakan, karena ini perkara bukan perkara pidana, ini perkara perdata. Kenapa kita bilang perkara perdata? Karena ada kontrak kerja sama antara PT Modern Land dengan PT Maleo sebelum dikelola sekarang oleh PT Lentera itu, sebelumnya dengan PT CP Maleo. Kemudian kontrak itu berakhir, beralihlah pengelola ini kepada PT Lentera. Jadi tanggapan kami bahwa penetapan klien kami sebagai tersangka di dalam dugaan 372 378 ini sesuatu yang sangat dipaksakan oleh pihak kepolisian. Demikian. Kasus ini Pak bisa dijelaskan Pak? Baik, mungkin nanti dilanjut oleh teman kita, Bung Yusuf. Ya, terima kasih rekan media. Saya berusaha untuk menjelaskan perkara ini, bahwa klien kami Bapak Abdul Latif Marasabesi ini mempunyai suatu CV yang bernama Maleo, CV Maleo. Nah, CV Maleo itu kerjasama dengan Modern Realty Tbk untuk mengelola perparkiran dan keamanan di Modern Town City dan MW. MW itu ada parkiran on the street juga. Nah, di situ ada satu perjanjian 001. Ya. Ada perjanjian 001, kemudian ada addendum. Addendum ini menyatakan bahwa pengelolaan khususnya untuk Modern Town City pasar ini berakhir pada tahun 2024. Nah, dalam masa pengelolaan itu sama Maleo dialihkan kepada CV Lentera, ya, kepada CV Lentera. Nah, di sini permasalahannya, kemudian Bapak Latif dilaporkan tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Nah, bahwa ternyata selama ini sampai saat ini, hingga saat ini, bahwa pihak yang menguasai, yang mengelola perparkiran dan keamanan di MTM ini tetap membayar kewajibannya. Istilahnya dalam perjanjian ada bagi hasil, dan itu diterima sama mereka. Artinya bahwa perjanjiannya tetap berjalan. Kalau mereka tidak menerima, maka pasti mereka akan berkata ini sudah selesai. Kenyataan tidak, mereka masih menerima pembayaran, ada bukti bayarnya, silahkan nanti dari pihak kepolisian untuk membuktikannya. Nah, kemudian masalah penggelapan, seperti yang tadi tanyakan, penggelapan pasti ada kerugian. Iya. Ya, ada kerugiannya. Kerugiannya di mana? Klien kami tidak pernah melakukan sesuatu hal yang merugikan Modern Land, karena hingga saat ini Modern Land masih menerima bagi hasil dari pengelolaan parkiran. Nah, inilah maka karena ini ada dua sudut pandang yang berbeda tentang perjanjian. Kemudian di pasal 3 perjanjian kerjasama bahwa pemberhentian kemudian pemutusan hubungan kerja itu akan diberitahukan 3 bulan. Ya, dalam masa 3 bulan perjanjiannya ini berakhir. Pada kenyataannya bahwa kita tidak menerima dengan jangka waktu tersebut. Ada satu pemahaman yang berbeda dari kedua belah pihak. Karena pemahaman yang berbeda yang berdasarkan satu perjanjian, maka sudah layak dan sepantasnya bahwa kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kalau dikatakan bahwa kita bernilai tidak baik tentang perjanjian, ya silakan dilihat perjanjian ini dari tahun 2016. Ya. Dari tahun 2016 berjalan baik, tidak ada apa-apa. Kemudian dikatakan ada niat yang nggak baik. Kalau niat nggak baik ya dulu pasti sudah diputus. Ya. Sudah mereka pertanyakan. Saya kira itu garis besarnya, bahwa karena ini perjanjian, dasarnya perjanjian, jelas waktunya, kemudian pembayaran masih berjalan sampai saat ini dan mereka terima,
maka sudah sangat sepantasnya ini bukan masuk ranah pidana. Ini sangat dipaksakan. Ini yang kami membuat satu gerakan, ya tentu saja karena kami pengacara, maka kami akan membuat satu gerakan hukum, satu langkah hukum yang tentu saja ini untuk kepentingan klien kami. Terima kasih. Tadi Anda sampaikan bahwa permasalahan ini masuknya ke perdata ya. Bahkan Anda sudah melakukan gugatan ya, pengadilan ya. Betul. Kemudian kita melihat di sini terkesan pidana ini terlalu dipaksakan. Betul. Itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi begini rekan media. Saat ini kami sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 50. Kemudian surat edaran dari Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 56, ketika satu kasus dengan objek yang sama terjadi dua tindakan hukum, pidana dan perdata, maka harus didahulukan perdatanya, sehingga otomatis bahwa kasus pidana itu harus berhenti. Kemudian kenapa ini harus dipaksakan? Ya karena ini asalnya adalah perjanjian. Ini masalah perjanjian, bukan suatu tindak pidana. Tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan. Penggelapan dari mana? Kerugian dari mana? Tidak ada kerugian. Apa yang menjadi kewajiban dilaksanakan terus, dan itu diterima oleh mereka. Ada bukti penerimaan dari mereka. Begitu ada semua kewajiban sudah dilaksanakan oleh klien kami, maka apa yang dituduhkan penggelapan itu tidak ada. Ini yang kita maksud, ini terlalu dipaksakan untuk masuk ke dalam ranah pidana. Terima kasih. Oke. Selanjutnya langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh mewakili Bapak? Baik, terima kasih. Disambung oleh rekan kita, Pak Musa. Ya, makasih rekan media. Karena status klien kami ini sudah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, maka insya Allah dalam waktu depan kami juga akan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Kapolres Metro Kota Tangerang terhadap status tersangka yang disematkan kepada Abdul Latif Marsabesi. Kami yakin dan percaya kepada Bapak Sigit Listio Prabowo sebagai Kapolri yang telah mengembalikan marwah Polri kepada yang sebenarnya. Insya Allah kebenaran akan terus kami perjuangkan. Kami juga akan membantu Bapak Kapolri dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Bahwa pelaporan terhadap klien kami Abdul Latif Marsabesi dengan dugaan 372-378 itu sebenarnya itu salah kaprah. Kenapa? Karena berdasarkan berita acara ini sudah ada penyerahan pengelolaan perparkiran MTM ini kepada pihak Lentera. Artinya secara hukum Pak Latif ini dia tidak ada lagi di MTM ini. Secara legalitasnya sudah serahkan kepada PT Lentera. Dan dalam PT Lentera sendiri dalam akte pendirian atau dalam komposisi kepengurusan Pak Latif ini tidak masuk di dalam. Jadi apa yang mau dilaporkan dugaan 37238 terhadap klien kami di MTM ini? Sementara berdasarkan berita acara ini secara hukum Pak Latif sudah tidak ada lagi di MTM ini. Jadi buat kami nih kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sangat memaksakan kasus ini. Justru ini memberikan kecurigaan kepada kami ada apa sebenarnya sehingga kepolisian memaksakan klien kami untuk ditetapkan sebagai tersangka 372-378. Ini kami juga curiga. Boleh kami curiga dong. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kami, ini perkara-perkara perdata. Pengujiannya di pengadilan, bukannya dilaporkan ke kepolisian. Itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan media. Makasih rekan media. Terakhir, selain sebagai pengacara, saya juga sebagai aktivis yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Saya akan lakukan segala kemampuan saya bagaimana mengakomodir teman-teman aktivis lainnya bahwa kebenaran harus kita cari yang sebenar-benarnya, bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Insya Allah kami akan melakukan demonstrasi yang besar-besaran terhadap Kapolres Metro Tangerang yang telah memaksakan kasus perdata menjadi pidana. Kami akan datang langsung ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sebagai lembaga tertinggi Polres Metro Kota Tangerang. Demikian dari kami sebagai kuasa hukum dari Abdul Latif Marsabesi.